Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila C, NIM 2120237. Saya dari kelompok 4 mata kuliah model pembelajaran 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yakni tentang pendekatan dalam pembelajaran. Roy Killen dalam Sanjaya 2011 mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yakni pendekatan yang berpusat pada guru dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Masih menurut Roy Killen, pendekatan yang berpusat pada guru ini menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif atau ekspositori. Sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran inquiry atau penemuan serta strategi pembelajaran yang induktif. Gulo dalam Suprihatiningrum 2013, pendekatan dalam pembelajaran sebagai sudut pandang yang menggambarkan cara berpikir dan sikap seseorang guru dalam menyelesaikan masalah pembelajaran. Secara lebih rinci, bab bage, Birch, dan Reading dalam Suprihatiningrum 2013 mendefinisikan pendekatan sebagai yang pertama, sebuah gagasan filosofis atau titik tolak yang digunakan oleh seseorang guru atau sekelompok guru untuk menyepakati taktik-taktik bagi pendidikan siswa-siswanya. Yang kedua, sebuah filosofi personal dan cara kerja yang melandasi pengajaran, serta dapat ditentukan atau dipengaruhi oleh pokok bahasan, usia dan kemampuan para siswa, gaya mengajar, nilai-nilai dan kepercayaan yang dimiliki. Yang ketiga, cara-cara yang berbeda dari pendekatan berbagai materi pelajaran dan penyampaian kurikulum. Dan yang keempat, struktur organisasi dan konten pelajaran yang diturunkan dari skema kerja. Dan yang terakhir yaitu penyediaan iklim yang sesuai untuk belajar. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Sebenarnya pendekatan ini tercakup juga ketika seseorang guru merencanakan pendekatan lainnya, karena suatu pendekatan itu dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Semua pendekatan dirancang untuk keberhasilan suatu tujuan. Yang kedua itu pendekatan konsep. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konsep ini berarti siswa dibimbing memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Dalam proses pembelajaran tersebut, penguasaan konsep dan subkonsep yang menjadi fokus dengan beberapa metode siswa yang dibimbing untuk memahami konsep tersebut. Yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan ini berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar. Lingkungan ini digunakan sebagai sumber belajar untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang sering digunakan sebagai pendekatan lingkungan ini. Dan yang keempat yaitu pendekatan proses. Pada pendekatan proses ini, tujuan utama pembelajaran ialah mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan proses seperti mengamati, berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Pendekatan keterampilan proses ini digunakan dan dikembangkan sejak kurikulum 1984. Penggunaan pendekatan proses menuntut keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sains teknologi dan masyarakat atau STM. Pendekatan pembelajaran sains dengan menggunakan pendekatan STM mempunyai beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan cara biasa. Perbedaan tersebut ada pada aspek yang pertama, kaitan dan aplikasi bahan pelajaran, kreativitas, sikap, proses, dan konsep pengetahuan
Melalui pendekatan STM ini, guru dianggap sebagai fasilitator, dan informasi yang diterima akan lebih lama diingat. Sebenarnya dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan STM ini, tercakup juga adanya pemecahan masalah, tetapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari, yang dalam pemecahannya menggunakan langkah-langkah ilmiah. Selanjutnya yaitu tentang strategi dalam pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, strategi adalah rancangan cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Saiful Bahri Jamaroh, mengartikan strategi ialah suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Beberapa ahli pendidikan memberikan pengertian strategi pembelajaran dengan yang beragam. Yang pertama yaitu menurut Dewi Salma Prawiradilaga, yaitu strategi pembelajaran ialah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. Yang kedua yaitu menurut Wina Sanjaya, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir itu menurut Madewena, yaitu kata strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran berarti upaya membelajarkan peserta didik. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni yang digunakan untuk semua sumber belajar dalam upaya membelajarkan peserta didik. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Oktarina, NIM 21202224. Saya dari kelompok 4 dari mata kuliah model pembelajaran 1 tentang selanjutnya materi tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dengan demikian, sebab dalam strategi ini, guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Yang kedua, strategi pembelajaran cooperative learning, yaitu adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terjadi atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu akademik yang spesifik sampai tuntas strategi. Strategi melalui cooperative learning, peserta didik didorong untuk bekerja sama secara maksimal mungkin sesuai dengan keadaan kelompoknya. Yang ketiga, strategi pembelajaran problem solving, yaitu atau pemecahan masalah, yaitu teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada kedudukan pemecahan masalah itu. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri dari pembelajaran problem solving. Yang pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Kedua, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam belajar. Selanjutnya, yang ketiga, hasil dari pemecahan masalah adalah tukar pendapat atau sharing di antara semua siswa. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Latin, yakni metos, yang artinya jalan yang harus dilalui. Secara etimologi, metode merupakan cara yang digunakan dalam proses pendidikan yang bertujuan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut
Suprihatiningrum tahun 2013. Menurut Bryce and Redding, mendefinisikan metode sebagai suatu cara melakukan sesuatu yang dapat diikuti tahap demi tahap dan digunakan oleh setiap guru. Kedua, organisasi dan implementasi dari suatu perjalanan tertentu sehubungan dengan model-model, pendekatan-pendekatan, dan strategi-strategi yang ditentukan serta dipengaruhi oleh konten mata pelajaran berikut. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pengajar secara lisan. Metode ini banyak dipilih guru karena mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan alat bantu khusus serta tidak perlu merancang kegiatan siswa. Yang kedua, metode tanya jawab, yaitu dapat memusatkan perhatian siswa. Dengan mengajukan pertanyaan yang terarah, siswa akan tertarik dan mengembangkan daya pikir. Kemampuan berpikir siswa dan keruntuhan dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dapat diprediksi ketika menjawab pertanyaan. Yang ketiga, metode penugasan. Metode penugasan berarti guru memberi tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa. Dan yang terakhir, metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran dengan menggunakan percobaan. Dengan metode ini, siswa menjadikan lebih yakin atas suatu hal daripada hanya menerima dari guru dan buku. Dapat memperkaya pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah dan hasil belajar akan lebih lama dalam ingatan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah Harahap, NIM 2120203, perwakilan dari kelompok 4 model pembelajaran, akan membahas materi yaitu bagian E, yaitu teknik pembelajaran. Adapun teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara fisik. Misalkan, pengguna metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun di dalam koridor metode yang sama. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun macam-macam teknik, yang pertama itu teknik umum. Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya antara lain yang pertama, teknik ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang kedua yaitu teknik tanya jawab, merupakan metode mengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual.